warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sampai saat sekarang ini kita masih diberikannya nikmat kesehatan, sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana biasanya. Salawat dan salam dikirimkan buat arwah junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah teman-teman semua, pada video kali ini kita akan coba membahas suatu materi tentang iklan dalam komunikasi persuasif. Yang pertama, kita akan coba membahas apa itu pengertian dari iklan. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan advertising, yang berasal dari bahasa Latin adverre, yang berarti mengabarkan pikiran dan gagasan kepada orang lain. Sebagaimana halnya pengertian komunikasi. Di Perancis disebut dengan reklame, yang berarti meneriakan sesuatu secara berulang-ulang. Sementara bahasa Arab menyebutkan iklan. Istilah dalam bahasa Arab inilah yang diadopsi oleh bahasa Indonesia dengan melafalkan menjadi kata iklan. Dalam deskriptif iklan cenderung menelaah pada aspek menyampaikan pesan kreatif dan persuasif yang disampaikan melalui media khusus, dan perspektif pemasaran lebih menekankan pemakaian iklan sebagai alat pemasaran, sedangkan perspektif psikologi lebih menekankan perspektif persuasif pesan. Walaupun pengertian iklan terdapat perbedaan perspektif yang berbeda-beda, namun sebagian besar memiliki kesamaan dan bentuk prinsip pengertian iklan, di mana dalam iklan mengandung 6 prinsip dasar. Yang pertama yaitu adanya pesan tertentu, yang kedua dilakukan oleh komunikator, yang ketiga dilakukan dengan cara non-personal, yang keempat disampaikan untuk khalayak tertentu, yang kelima dalam menyampaikan pesan dilakukan dengan cara membayar, sedangkan yang keenam menyampaikan pesan tersebut mengharapkan dampak tertentu. Selanjutnya kita akan coba membahas pengertian komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif ini merupakan jenis komunikasi yang memiliki tujuan untuk memberikan pengaruh kepada komunikan dan komunikator terhadap kepercayaan, sikap, hingga perilaku komunikan, di mana komunikasi ini akan memberikan dampak yang membuat komunikan ini bertindak sesuai dengan apa yang diminta oleh sang komunikator. Komunikasi persuasif ini juga telah mendefinisikan oleh beberapa ahli, diantaranya Anderson, menyatakan bahwa komunikasi persuasif merupakan proses komunikasi antara individu. Komunikasi tersebut terjadi di mana komunikator menggunakan simbol-simbol untuk mempengaruhi pikiran si penerima sebagai dengan sendirinya. Komunikator dapat merubah tingkah laku dan perbuatan audiens. Adapun menurut Edwin Bettinghouse dalam bukunya yang berjudul Persuasive Communication tahun 1973 halaman 10, di sana dijelaskan bahwa komunikasi persuasif ini dapat mempengaruhi pemikiran dan perbuatan seseorang, hubungan aktivitas antara pembaca dan pendengar, di mana pembicara berusaha mempengaruhi tingkah laku melalui perantara pendengaran dan penglihatan. Adapun ruang lingkup komunikasi persuasif, yang pertama ada komunikator atau sumber pesan atau informasi, yang kedua content of the communication atau pesan yang disampaikan, yang ketiga audience predisposition atau komunikan atau individu yang menerima pesan, sedangkan yang keempat ada media sebagai perantara yang digunakan untuk menyampaikan pesan, yang kelima ada respon atau merupakan tanggapan dari seorang komunikan terhadap pesan yang disampaikan, sedangkan yang keenam ada konteks situasional. Ruang lingkup inilah yang merupakan suasana atau situasi yang ada ketika pesan disampaikan. Selanjutnya, bentuk-bentuk komunikasi persuasif. Terdapat beberapa bentuk komunikasi persuasif. Yang pertama ada iklan. Di dalam iklan komunikasi persuasif seringkali komunikasi jenis ini dimanfaatkan sebagai bentuk kegiatan pemasaran, karena iklan sendiri merupakan bagian dari jenis promosi, sehingga iklan merupakan bagian kecil dari aktivitas promosi yang lebih luas.
Iklan inilah yang menggunakan komunikasi persuasif sebagai bahasa mengajak para calon pelanggan untuk menggunakan produknya. Sedangkan yang kedua ada dakwah. Dakwah merupakan aktivitas yang bersifat menyerukan seperti layaknya orasi, namun sifatnya mengajak orang-orang untuk berjalan ke jalan yang benar. Sehingga aktivitas ini memerlukan bahasa persuasif yang dapat membuat orang yang mendengar pesan tersebut menjadi ikut pengaruh dalam bahasa dan kata-kata yang disampaikan. Aktivitas inilah yang kerap kali dilupakan kalau menggunakan persuasif tapi bukan dogmatis. Sedangkan yang ketiga ada pamflet. Pamflet merupakan bentuk komunikasi persuasif secara verbal yang berbentuk tulisan. Bentuk ini sebenarnya masuk ke dalam kategori iklan, namun pada umumnya di zaman sekarang menjadi paradigma dalam bentuk audio visual. Di dalam pamflet pastinya berunsur iklan yang bersifat mengajak, sehingga pamflet merupakan salah satu bentuk komunikasi persuasif. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.